dokter memberikan kepadanya pil-pil yang pahit. Wah, tambah nangis. Dia kemudian bisa jadi memukul-mukul kita sambil bilang, mama tidak sayang sama saya, mama tidak sayang sama saya. Oh, nangis, dia kejat. Saudari kalian yang saya muliakan, itu yang sering kali kita lakukan. Itu yang sering kali kita lakukan ketika Allah tengah menguji kita. Ada begitu banyak orang yang setiap kali dikasih ujian dia malah nanya kayak begini, ya Allah dosa apa saya? Ya Allah saya udah sholat padahal. Ya Allah, saya padahal udah puasa Senin Kamis. Kenapa nih suami saya nih masih berpaling hati juga dari saya? Kenapa dia masih begitu? Ya Allah, kenapa saya ini? Saya sudah sholat, saya sudah ibadah, tapi Engkau beri kepada saya penyakit seperti ini. Kenapa ya Allah? Jangan suka bertanya kepada Allah kenapa. Allah bisa saja menjawab kenapa tidak. Ya Allah kenapa? Kata Allah emang kenapa? Saudariku sekalian yang saya muliakan, pil-pil pahit berupa ujian-ujian tersebut, ketika kita meminumnya adalah untuk menyehatkanmu, adalah untuk menguatkanmu, adalah untuk menjadikanmu sebagai hamba-hamba yang kuat terhadap berbagai macam kesakitan, berbagai macam wabah, berbagai macam kuman, berbagai infeksi dan lain sebagainya. Seperti itu kira-kiranya dengan Allah SWT. Sekali lagi, hal pertama yang harus kau ingat ketika mendapatkan berbagai macam cabaran dalam kehidupan, mau kecil mau besar, mau lama mau yang sebentar, ujian tersebut pertama kali harus kau ingat adalah pengujinya adalah Allah. Pengujinya adalah Allah. Lewat tangan hamba-hambanya, tapi pengujinya adalah Allah. Bisa jadi lewat sesiapa, akan tetapi sekali lagi ingatlah pengujinya adalah Allah. Pernah satu ketika Nabi Muhammad alaihissalam sedang tawaf di Ka'bah. Ketika ia kemudian melihat seorang laki-laki tua sedang tawaf di Ka'bah. Jadi sebenarnya begini, ada seorang laki-laki tua tinggal di dekat Madinah, di dekat kota Mekah. Ia kemudian beriman, tapi masa itu nabinya sudah hijrah di Madinah. Jadi akhirnya dia pun kemudian menahan rindu setiap waktu kepada Nabi Muhammad sampai ia dengar Nabi datang untuk haji wada ke kota Mekah. Ia pun kemudian datang juga ke sana, datang ke Mekah itu ya. Ketika ia datang ke Mekah, berapa hari waktu awal langsung datang ke Mekah, dia segera tawaf. Di tengah-tengah dia tawaf, dia kemudian merasakan indahnya kasih Allah SWT. Ia pun bergumam, Ya Karim. Di belakang Nabi Muhammad menyaut, tapi dia nggak tahu bahwa itu Nabi Muhammad. Ya Karim. Dia jalan lagi, dia toleh. Siapa sih ikutin saya? Gitu dia pikir. Dia kemudian tawaf lagi, merasakan keindahan kedermawanan Allah dan dia bilang Ya Karim. Nabi ikutin dia lagi di belakang, Ya Karim. Dia masih sabar. Habis itu 3 kalinya dia ucap lagi, Ya Karim. Nabi Muhammad ikutin lagi, Ya Karim. Dia langsung menoleh. Jangan mentang-mentang saya orang kampung, saya orang datang dari Badui sana, karena saya terlihat orang bodoh, kemudian setiap kali saya mengucapkan suatu kamu ikutin. Andai tidak karena bagusnya rupamu dan indahnya wajahmu itu, aku pasti sudah akan mengadukanmu kepada Nabiku Muhammad. Nabi senyum. Kemudian dia bilang, katanya Nabi Muhammad alaihissalam, awala ya'rif nabiyak ya Syekh. Pak, Bapak emang gak pernah lihat Nabi Muhammad? Dia bilang, inilah ma'arif, inilah marah. Saya memang betul belum pernah ketemu sama Nabi Muhammad, tapi saya sepenuh cinta kepadanya. Saya memang belum pernah melihatnya, tapi sepanjang hari dia selalu bersama dengan saya di dalam hati saya. Nabi kemudian berkata, Ana Nabiyyak Muhammad bin Abdillah. Anta, wah langsung dia ciumin tangan Nabi Muhammad alaihissalam. Malaikat Jibril turun, kemudian berkata, wahai Rasul, sampaikan kepadanya, jangan tertipu dengan kedermawanan Allah.
Karena Allah pasti akan menghisap segala sesuatu. Nabi sampaikan, Pak, Allah kirim salam padamu. Dan mengatakan bahasanya jangan pernah tertipu dengan kedermawanan Allah. Karena dia berulang kali kan bilang, ya Karim, ya Karim. Allah pasti akan menghisapmu atas segala sesuatu kenikmatan yang Allah berikan padanya. Dan dia berkata, jadi Allah mau memperhitungkan saya, wahai Rasulullah? Iya. Oh, kalau gitu, saya juga mau memperhitungkan Allah. Allah mau menghisap saya, baiklah saya juga mau menghisap Allah. Maksudnya gimana? Kalau Allah menghisap saya atas dosa-dosa saya akan menghisap Allah di manakah ampunannya. Kalau saya dihisap Allah Subhanahu wa taala atas segala kekikiran saya akan bertanya, ya Allah, dan di manakah kedermawananmu jika begitu? Jika Allah menyalahkan saya atas keburukan saya akan mempertanyakan kepada Allah, dan di mana kebaikannya selama ini. Malaikat Jibril turun lagi. Wahai Nabi Muhammad, sampaikan padanya. Hendaklah dia sampaikan padanya Allah tidak akan pernah menghisapnya agar dia tidak menghisap Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman saya sekalian, penghisapnya Allah. Pemberi cabaran padamu Allah, pemberi ujian padamu Allah. Maka apa yang kau takutkan? Engkau hanya perlu beberapa hal. Pertama, melambai. Tahu melambai tak? Please, tolong saya, bantu saya menyerah. Itu hal pertama yang harus engkau lakukan. Ketika ujian datang dalam kehidupanmu, menyerahlah. Kalau nggak menyerah nanti bolak-balik tuh. Ini kan lagi dikulitin. Kulitnya nggak terkelupas-kelupas. Baru habis dikelupas ada kulitnya lagi. Baru habis dikelupas ada kulitnya lagi. Akhirnya di situ aja. Ujiannya nggak naik-naik nanti. Cabarannya nggak naik-naik, nggak membuatmu naik kemudian. Masih di situ-situ aja tempatnya. Ayo saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau ingin segera naik tingkatannya, pertama fahami pengujimu adalah Allah, dan yang kedua, segeralah melambaikan benderamu kepadanya. Segeralah menyerah, aku menyerah ya Allah, aku menyerah ya Allah. Tidak ada daya upayaku kecuali Engkau. Aku menyerah ya Allah. Habis menyerah ngapain? Mendekat kepadanya. Karena semua bentuk ujian diberikan untuk mendekatkanmu kepadanya. Seperti yang aku sampaikan berulang kali. Semua bentuk cabaran adalah untuk mendekatkanmu padanya. Maka mendekatlah, mendekatlah, mendekatlah. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Allah bertanya kepadamu, kepadaku, kepada kita semua. Alam ya'ni lilladzina amanu, belum tibakah waktu bagi orang-orang yang beriman, antakhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq, untuk hati mereka khusyuk, untuk hati mereka faham, untuk hati mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa ma nazala minal haqq, dan apa yang datang dari Al-Qur'an, apa yang didatangkan padamu wahai Muhammad. Belum juga, kata Allah, belum juga. Baik, aku akan uji lagi kamu. Aku akan kuliti lagi dirimu. Maka yang Allah tunggu dari kita adalah engkau melambaikan dirimu kepada Allah. Al-ana ya Rabb, al-ana ya Allah. Iya ya Allah, sudah datang waktunya. Sudah datang waktunya. Fudail bin Iyad, saudariku sekalian yang saya muliakan. Seorang perampok, seorang penjudi, seorang peminum minuman keras, seorang pembunuh bahkan. Sepanjang hidupnya berada dalam keadaan kemaksiatan. Sampai suatu ketika ia ingin memiliki seorang anak karena ingin melaksanakan sunnahnya Nabi, memberi hadiah. Memberi hadiah, dia tahu itu dari seorang laki-laki yang dia rampok. Ada seorang laki-laki dia rampok, memberikan semua hartanya kecuali satu boneka. Dia kemudian bertanya, kenapa? Ada pasal apa kamu sama boneka itu? Dia bilang, karena saya kalau pulang ke rumah tidak bawa hadiah buat anak saya nggak mau. Saya punya anak perempuan. Saya amalkan sunnahnya Nabi Muhammad, kalau pulang ke rumah bawa hadiah, terutama buat anak perempuanmu. Oh gitu, kata Fudail. Perampok,
Dia kemudian bilang, baiklah kalau gitu, dibalikin sama dia si bonekanya, dia rampok sisanya yang lain. Habis itu dia memutuskan untuk menikah karena kepengen punya anak perempuan. Dia paksa kawin seorang perempuan paling cantik di kampungnya. Habis itu kemudian dia hamili perempuan tersebut sampai dapat anak. Alhamdulillah dapat anak perempuan. Dia kemudian ceraikan perempuan itu. Dia nggak mau perempuannya, dia mau anaknya aja. Dibesarkan anaknya sampai di usia 10 tahunan dan dia mabuk seperti yang saya sampaikan. Dia berjudi seperti yang saya sampaikan. Dia membunuh, dia merampok. Semua jenis kemaksiatan dia kerjakan. Hanya saja ada satu sunnah yang dia kerjakan. Memberi hadiah kepada anak perempuannya. Setiap kali dia habis pulang keluar kota. Sholat enggak gitu ya. Puasa boro-boro. Tapi dia kasih hadiah kepada anak perempuannya ini. Tiap kali dia pulang. Saudaraku sekalian saya muliakan, lagi sayang-sayangnya kepada anak tersebut, lagi bahagia-bahagianya kepada anak tersebut. Anaknya solehah luar biasa, bakti dan menyenangkan luar biasa. Tiap ayahnya pulang dia nggak peduli, ayahnya mau merampok atau apa, dia pijitin ayahnya, dia buatkan minum buat ayahnya. Dia jadi anak yang luar biasa menyenangkannya. Lagi kayak begitu keadaannya, Allah bikin anaknya meninggal dunia. Karena Allah hendak mendekatkan orang ini kepada Allah SWT. Karena Allah hendak mendekatkannya sekali lagi. Marahnya Fudail luar biasa. Luar biasa. Ia pun kemudian depresi, frustasi, ia tambah minum-minuman keras. Tiap kali sadar kemudian keingetan anaknya, dia kembali minum minuman keras. Sampai satu ketika di saat dia sedang dalam keadaan tidur, udah tubuhnya udah nggak jelas, keadaannya sudah nggak jelas. Dia bermimpi melihat dirinya tengah dikejar atan, ular besar mau nerekam dia gitu. Dia lari kemudiannya. Saat dia lari tersebut itu, dia lari sampai kemudian dia terhalang oleh sebuah jurang. Di bawahnya jurang dengan api yang siap melahapnya. Di bawahnya itu ada, di jurangnya itu ada apinya. Akan tapi kalau dia tidak meluncur ke sana, dia pun akan segera didatangi ular itu. Saat itu, dia kemudian melihat anaknya. Ayah, apa kabar? Dia menoleh. Anakku. Dia bilang, ya, ayah jangan gitu ya. Ayah tahu tak siapa yang kejar ayah? Dia bilang, siapa itu? Itu adalah dosa-dosa ayah. Ayah tahu tak itu apa? Apa itu? Itu api neraka. Ayah jika tidak segera membebaskan diri dari kejaran dari dosa-dosa ayah, maka ayah akan terjerumus ke sana. Dan saya nggak mau ya. Ayah tahu tak? Saya ada baca dalam Al-Quran firman Allah SWT. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum lidzikrillahi wa ma nazzala minal haqq. Belum tibakah waktu bagi orang yang beriman untuk kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya dengan apa yang diturunkan dari Al-Quran. Belum tibakah waktu bagimu ayah untuk kembali kepada Allah? Ayahnya kemudian terkejut, dia kemudian terbangun dan di saat bangunnya tersebut dia mendengar suara lantunan ayat yang sama dibaca oleh tetangganya dengan suara yang sangat merdu. Alam ya'ni lilladzina amanu an tasha qulubuhum lidzikrillahi wa ma nazzala minal haqq. Dan Fudail merasa hatinya sedang ditampar-tampar. Fudail merasa sepertinya ini adalah saatnya untuk segera kembali kepada Allah SWT. Ia pun kemudian segera berdiri, ia menuju kamar mandi seraya mengatakan, Al-ana ya Rabb, Al-ana ya Allah. Iya ya Allah, telah datang waktunya. Iya ya Allah, sekarang juga ya Allah. Enggak kapan-kapan, sekarang juga ya Allah. Saya sudah akan memulainya, sekarang juga. Aku akan segera kembali padamu. Saudariku sekalian, itu yang kita perlukan. Di saat ujian-ujian, cabaran dalam kehidupan datang, kembalilah kepada Allah. Mendekatlah kepadanya. Lambaikan tanganmu kepadanya. Sekarang ya Allah, sekarang ya Allah. Tidak entar-entar, sekarang juga ya Allah. Saatku untuk kembali padamu. Mendekatlah kepadanya, mendekatlah. Cari di antara syariat agama Allah mana yang masih kamu langgar, tinggalkan. Cari di antara semua ajaran agama Allah SWT
Mana yang belum terlaksana, laksanakan. Oh, mungkin menutup auratmu belum bagus. Oh, mungkin sikapmu terhadap suami belum rapi. Oh, mungkin ada hal-hal yang masih Allah tidak suka dalam diri saya. Perbaiki itu kemudian. Perbaiki itu. Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian perbaiki diri. Introspeksi. Introspeksi diri. Saudariku sekalian yang saya muliakan, introspeksi. Perbaiki dirimu. Saya jadi ingat ada seorang sahabat ini ya, dalam rangka introspeksi diri nih. Saya ada punya teman di Jakarta sana. Waktu dia menikah agak belakangan. Menikahnya udah hampir dalam 40 tahun baru menikah. Dia menikah aja, kita teman-temannya, saya dengan beberapa kawan mikir gitu, ya Allah, itu kira-kira bisa punya anak tak ya? Usianya udah hampir 40 tahun. Sangat solehah perempuan ini, baik gitu ya orangnya. Habis menikah, memang sempat beberapa bulan nggak punya anak, belum hamil gitu. Sampai setahun lebih dia kemudian hamil. Wah, bahagianya luar biasa dia semasa hamil itu. Akhirnya kemudian lahir anak laki-laki. Satu hari anaknya ini lagi umur 10 bulan gitu ya. Udah lagi lucu-lucunya tuh anak. Bapaknya atau suami dia nih sayangnya sama anak tersebut luar biasa. Dianya, kegilaan. Itu dua orang sedang terfitnah dengan anaknya. Lagi sayang-sayangnya, hatinya udah kayaknya kemana-mana anaknya gitu. Satu hari ayah pulang kerja lagi main-main sama anaknya. Dia naikin anaknya, turunin anaknya di atas tempat tidur. Ketika kemudian entah apa yang terjadi karena terkejut dengan suara handphone atau apa yang berbunyi, dia kemudian lempar anaknya dan ketika jatuh anaknya tersebut tidak sempat dia pegang, tertabrak, terantuk pinggiran tempat tidur. Anak kemudian muntah, dia bawa ke rumah sakit, 2 hari kemudian meninggal dunia. Meninggal dunia. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kami para sahabat teman-temannya dengernya, ya Allah, itu dia ya, pil-pil pahit yang Allah berikan dalam kehidupan manusia. Begitu banyak macam-macam ujian yang Allah berikan ini. Subhanallah, luar biasa benar. Dan terkadang kepada beberapa orang pahitnya luar biasa. Kayaknya kalau kita nih udah agak ada pemanis-pemanisnya lah ya. Alhamdulillah. Saya begitu dengar, ya Allah, kesiannya dia, kesiannya gitu. Kami sempat takziah, saya tanyakan, gimana nih sekarang? Terus dia bilang begini, iya Ustazah, gimana ya Ustazah, doakan aja lah. Dia bilang, suami saya sekarang pindah ke apartemen. Dia bilang saya kesini. Kami nggak berpisah, cuman maksudnya gini. Saya setiap kali ngelihat suami saya sedih. Saya tahu betapa dia sangat sayang pada anaknya. Saya sedih atas kecerobohannya. Saya marah. Saya marah gitu. Tapi bukankah semuanya Allah yang tentukan? Cuman kesedihan itu tuh Ustazah yang belum hilang. Dan suami saya juga seperti itu. Tiap ngelihat saya, kesedihan yang luar biasa ditambah penyesalan yang luar biasa. Jadi kami memutuskan untuk saat-saat ini kami tidak bersama. Ya, saya pesankan kepada dia beberapa pesan. Kemudian sudah itu dapat beberapa bulan kemudian saya dengar dia sudah kembali rujuk. Maksudnya tinggal kembali bersama dengan suaminya. Saya tanya, kenapa? Saya bilang. Dia jawab begini. Saya bilang ceritanya gimana tuh awal kali tinggal bersama. Dia bilang saya datengin dia ke apartemennya. Saya bawakan makanan-makanan kesukaan dia. Saya ketuk pintu. Dia buka dengan raut muka yang kesedihan dan keterkejutan juga karena nggak menyangka. Terus saya bilang begini. Terus dia bilang begini, maafkan saya. Saya bilang sama dia, yuk kita tinggal bareng aja lagi. Kita berdua sudah kehilangan anak. Saya tidak mau lagi kehilangan orang yang saya cintai yang lainnya selain daripada anak kita itu. Duanya kemudian berpelukan lama dan kemudian tinggal bersama-sama lagi. Dia bilang, saya tahu Ustazah, dia orang yang sangat baik hatinya. Dan kan Ustazah yang ngajarin, tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah.
Allah sudah menentukan segala sesuatunya. Biarkan. Kami memang kehilangan anak. Mau kami tangisin, mau kami apain juga yang meninggal tidak akan kembali lagi. Maka ya sudahlah. Kami serahkan ia kepada Allah. Barangkali di sisi Allah dia jauh lebih bahagia. Dan kami pun tidak ingin kehilangan kebahagiaan kami berdua. Keduanya kemudian bersama-sama. Dan saya bantu dengan doa terhadap orang tua. Ya Allah, gantikan ia dengan yang lebih baik daripada anaknya yang meninggal dunia tersebut. Subhanallah, subhanallah, kabarnya malahan gak ada rencana apa-apa, tahu-tahu hamil. Di usia yang 40 itu ya, udah hampir 45-an barangkali. Hamil kemudian, dan anaknya sekarang sudah agak besar-besaran gitu, sudah sekolah. Ternyata saya sudah tua. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, introspeksi diri. Mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Maafkan. Tidak ada yang ingin melakukan sesuatu yang buruk, dan kalaupun ada seseorang melakukan sesuatu yang buruk, tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Kepadamu ia adalah pil-pil pahit yang kau harus meminumnya untuk menyehatkan dirimu, insya Allah. Hal terakhir yang akan saya sampaikan kepadamu adalah untuk dua lagi ya. Hal yang berikutnya yang saya ingin sampaikan padamu adalah husnuzon. Husnuzon. Berbaik sangka. Selalulah berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyerah. Allah masih akan membuka untukmu pintu-pintunya. Saudaraku sekalian, jangan menyerah. Allah masih akan selalu membuka untukmu pintu-pintunya. Apapun dari cabaran dalam kehidupanmu, kesulitan yang ada dalam kehidupanmu, jangan pernah menyerah, sebab Allah masih akan membukakan untukmu pintu-pintunya. Yang terakhir, titipkan segala sesuatu kepada Allah. Titipkan kepada Allah. Titipkan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal wa ni'mal nasir. Allah itu teman-teman saudaraku sekalian, saya titipin jemuran aja dijaga kok sama Allah. Saya pernah satu ketika semasa di Hadramut, saya sebagai anak kos, anak tinggal sendiri, kebanyakan memang seperti ini ya, pemalas. Baju kalau belum semua kotor belum dicuci. Jadi satu hari baju saya semua udah kotor, kemudian saya cuci lah baju tersebut itu. Saya kemudian berangkat pergi ngaji, pergi majelis. Semasa saya berangkat pergi majelis, sebelum saya berangkat pergi majelis, semasa saya sedang menjemur pakaian saya lihat ada angin besarnya luar biasa. Dari angin kalau di negeri Arab tuh suka kelihatan. Badai-badai itu suka kelihatan tuh. Wah, ini akan badai besar nih gitu. Jadi saya begitu lihatnya kemudian yang, wah ini bakalan ada angin besar nih kelihatannya nih. Saya bingung. Karena kalau misalnya saya turunkan jemuran itu, saya pulang nanti tak punya baju bersih. Kalau misalnya saya biarkan terjemur dengan kemungkinan angin membawanya terbang, ya Allah, itu terbangnya bisa tidak hanya ke bawah begitu ya, tidak hanya jatuh ke bawah-bawahnya, bisa pergi ke rumah tetangga 10 rumah. Dan kebayang kalau orang seorang laki-laki jalan kemudian ada apa ini? Waduh, kalau kena pakaian dalam kan saya malu. Apa yang saya lakukan kemudian, dan saya tidak punya penjepit baju semasa itu. Saya pun kemudian teringat sesuatu, ya udah bismillah lah. Belum mana saya mau hadir majelis juga gitu. Saya khawatir terlambat. Jadi akhirnya saya pegangin semua baju itu satu-satu dengan saya bilang, istauda'tukallah. Saya titipkan kamu sama Allah, saya titipkan kamu sama Allah, saya titipkan kamu sama Allah. Saya pun kemudian berangkat pergi ke majelis. Hari itu angin luar biasa besarnya. Waduh, saya udah kebayang aja, wah ini habis nih baju saya nih. Udah gak tahu kemana aja nih. Saya pun ngeliat ada macam-macam sampah di jalanan. Ada rupa-rupa sampah di jalanan. Dan saya tahu pula dia sudah lewat deket rumah saya itu. Begitu masuk ke rumah saya langsung naik ke atas. Dan tibalah saya di sana. Dengan penuh rasa syukur, saya melihat semua baju saya tidak ada yang bergerak dari tempatnya.
Ya Allah, saya bilang ya Allah makasih. Engkau telah menjaga baju-baju saya, jemuran saya. Saudara sekalian, jika dititipin jemuran aja, dia jaga dengan sedemikian indahnya. Apakah menurutmu jika engkau titipkan dirimu, anakmu, suamimu, imanmu, takwamu, kebahagiaanmu, surgamu kau titipkan kepadanya, tidakkah ia akan menjaganya sedemikian rupa? Tidakkah ia akan menjaganya sedemikian rupa? Karenanya kemudian para ulama tuh, kalau pagi-pagi kita disuruh baca Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Gitu ya, ayat itu bahwa Allah menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Dia dan segenap malaikat menyaksikannya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan orang-orang yang berilmu pun menyaksikan itu. Kita dibaikkan, dianjurkan untuk membaca wa ana ashhad bima syahidallahu bih wa ushhidullah ala dzalik wa astaudiullah hadhihi syahadah wa hiya li indallahi wadi'ah as'aluhu hifdhuha hatta yatawaffani 'alaiha. Ya Allah, aku pun juga menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Engkau, dan aku jadikan Engkau ya Allah sebagai saksinya, sebagai saksi bahwa aku menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Wa astaudiullah hadhihi syahadah, dan aku minta, aku titipkan penyaksianku ini kepadamu ya Allah. Kembalikanlah kepadaku di saat aku memerlukannya, di saat akhir kehidupanku tiba. Itu katanya para ulama, jika ada orang membaca itu, ayat tersebut, kemudian membaca doa itu, jika tak hafal dalam bahasa Arab, silahkan dalam bahasa kita masing-masing. Ayatnya jangan dirubah-rubah bahasanya, tapi itunya, doanya tadi itu silahkan saja. Ya Allah, aku menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau, dan aku jadikan Kau sebagai saksinya, dan aku titipkan syahadatku kepadamu ya Allah. Penyaksianku ini, imanku ini aku titipkan kepadamu. Jagalah ia ya Allah hingga aku dapat menghadapmu dengan berbekal keimanan tersebut. Kembalikan kepadaku di saat aku memerlukannya. Jadi sekalian, para ulama mengatakan siapa yang membaca ini setiap harinya, maka ketika datang ajal menjemputnya, Allah akan berkata kepada malaikatnya, berhati-hatilah dalam mencabut nyawanya, dia telah menitipkan keimanannya kepadaku seumur hidupnya. Berhati-hatilah dalam mencabut nyawanya. Ringankan pencabutan nyawanya, dan pastikan tidak ada kalimat terakhir keluar dari lisannya kecuali kalimat la ilaha illallah. Bismillah, insya Allah kita akan menjadi muslimah